kita harus yakin 100% doa kita itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita berdoa untuk ibu dan bapak kita ataupun kakek dan nenek kita, pasti akan nyampe. Kenapa seperti itu? Simak perjalanan spiritual saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam wal iman wa taufiqi wa kafa biya wa ni'ma la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada teman-temanku sekalian, anak-anak santri yang ada di Al-Falah khususnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang mempunyai ilmu, jangan sampai digeser oleh ilmu yang di luar dari pengetahuan yang kita dapatkan sewaktu kita belajar. Saya kali ini membahas tentang doa kita itu insya Allah diijabah. Jadi yang menjawab adalah alam bawah sadar. Kita seakan-akan menjalaninya secara nyata. Apabila kepingin mengerti kebenaran, kenapa orang mati itu perlu dukungan doa. Kebetulan ini malam Jumat ya, tahlilan itu sangat dibutuhkan. Insya Allah akan ridho terhadap kita sebagai anak yang menghormati secara nyata kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi tidak hanya mengucapkan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi harus juga actionnya dong, jalan nyata bahwa kita itu menghormat orang tua. Buktinya ini ya, kalaupun kalian tidak tahu, mintalah kepada Allah kebenaran, dibukakan hijab gaib tadi, dan akan ditunjukkan kebenarannya bahwa orang mati itu perlu dukungan. Saya pernah mengalami hal tersebut, insya Allah pada tanggal 27 malam Lailatul Qadar. Ketika itu saya ada di masjid dan saya berdiam diri, istilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tafakur. Itu saya melihat ada dua orang yang menangis ketika saya itu berdoa kepada Allah, kenapa ya Allah saya itu tidak pernah menangis di waktu saya itu beribadah. Saya tidak pernah menangis dan saya meminta, saya itu kenapa kok sampai tidak bisa menangis ya Allah. Itu meminta kepada Allah supaya saya bisa mengerti apa makna dibalik menangis karena ibadah tadi. Kemudian tiba-tiba dibukakanlah hijab tadi. Hijab itu pembatas penglihatan kita dengan alam yang tidak kita ketahui. Saya melihat ada sekerumunan orang dan saya masuk ke kerumunan itu. Saya
berusaha untuk mendekat apa sih yang di kerumunan tadi. Saya melihat diri saya sendiri dalam keadaan yang terbaring dan dipangku oleh 3 orang dan disiramin air. Kenapa saya di situ? Kemudian saya sudah merasa bahwa saya itu berarti sudah mati ini. Jadi dalam tadi ya, kembali lagi di masjid tadi, dalam saya keadaan duduk bersila, saya berdoa seperti itu, tiba-tiba dihilangkan kesadaran saya, seakan-akan melihat saya mati. Ini masih berlanjut dan tolong simak sampai akhir karena ini pengalaman spiritual saya. Terus kemudian saya setelah selesai dibersihkan, dimandikan, kemudian saya dikain kafanin, itu saya masih dalam posisi cuman mendekat saja pada tubuh saya, melihat siapa yang mengkafani, ya, siapa yang memandikan saya. Kemudian di saat saya itu sudah digiring di musola saya, kemudian banyak orang yang mensolati saya, dan dikala itu saya tiba-tiba masuk dalam tubuh saya, seakan-akan ikut mendengarkan apa yang mereka baca, seakan-akan saya ikut sholat. Kemudian setelah itu tubuh saya itu ditandu, mau diberangkatkan, dan seakan-akan disiarkan apakah saya itu orang baik atau baik. Itu saya sudah kayak merasa bahwa diri saya masih belum percaya bahwa saya itu sudah mati, masih belum percaya. Ini saya benar-benar kayak mati apa ya. Kemudian saya diberangkatkan dengan bacaan yang biasa, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, minallah narzulufron. Itu seperti itu, terus saja membaca kalimat thayyibah saya sambil mendengarkan, dan masih badan saya terasa terayun-ayun oleh tanduan tadi. Ketika sudah nyampe di area pekuburan, ketika sudah saya itu mulai diturunkan badan saya, dan saya sudah mulai diiringkan badan saya. Ketika diiringkan badan saya miring ya, miring, posisinya pipi sebelah kanan saya nempel di tanah, karena ya pocongnya tadi dibuka, talinya tadi dibuka, terus disibak sampai ke tanah, kemudian diadani. Kemudian mulailah saya itu diberi sirap ya, kayu untuk menghalangi tanah yang masuk tadi. Itu pun masih kelihatan. Jadi di waktu kita dibungkus kain masih kelihatan, terus dikasih sirap atau kayu tadi itu masih kelihatan. Itu kayak kaca ya, saya melihatnya kayak kaca. Kemudian saya masih dalam keadaan ke atas, banyak orang di atas. Saya lihat tanah yang sudah mulai turun, plek, plek,
plek itu sudah mulai turun, dan penglihatan saya mulai kabur dengan tanah yang longsor tadi yang sengaja untuk diturunkan, soalnya posisi saya di bawah. Sampai akhirnya sudah mulai banyak bruk bruk bruk, sangat keras sekali, sampai enggak kelihatan. Lama-lama sangat gelap. Kemudian mulai ada bacaan talqin tadi, man robuka, man nabiuka, man kitabuka, itu panduan dari atas, kemudian didoakan. Akhirnya saya sudah merasa udah nggak karuan di dalam itu, seakan-akan seperti itu. Terus masih mendengar telapak kaki yang mulai keluar dari area pekuburan sampai menjauh. Dan yang terjadi setelah itu kira-kira apa? Kondisinya dalam keadaan yang sangat ketakutan karena gelap, dan saya menangis. Posisinya yang seperti itu saya sangat menangis, dan saya berjanji, ya Allah, saya tidak akan meninggalkan Engkau meskipun satu kali saja. Jadi saya bersumpah di situ untuk tidak meninggalkan Allah. Jadi saya dalam sholat, dalam ingatan saya, dalam setiap langkah saya itu masih mengingat Allah dan tidak bisa lepas, karena sangat ngeri. Orang kalau sudah masuk ke area kuburan itu sangat ngeri keadaannya. Dan ketika itu saya menggigil dan sambil menangis, ada suara yang masih terdengar sayup-sayup. Ada seorang yang berjanji kepada saya, seakan-akan gini, wahai Abah. Abah itu omongan dari anak saya. Wahai Abah, Abah tenang saja, aku yang akan menjamin Abah dalam setiap waktuku untuk mengingat Abah, dan aku akan mengingat Abah dalam setiap rezeki yang aku dapatkan untuk mensodakokan atas nama Abah. Abah tenang saja, aku insya Allah akan menolong Abah. Nah, disitulah saya merasakan ketenangan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, masih ada orang yang mau menolong saya. Nah, itulah. Jadi si mayat tadi perlu dukungan moral. Dan untuk kalian yang mempunyai kebetulan menyimak video saya sarankan kalau ada orang tua yang meninggal, jangan pulang terlebih dahulu, dan berikanlah dukungan moralnya kepada orang tuanya. Ketika kalian sudah nyampe di rumah, laksanakanlah sebagian rezeki kalian untuk tujuannya untuk memberikan sedekah, mengadakan acara berdoa, mendoakan bapak atau ibu kita yang sudah meninggal tadi. Insya Allah nyampe, insya Allah. Jadi jangan tinggalkan tahlilan, jangan tinggalkan tahlilan, karena kalian belum mengerti, belum diperjalankan hijabnya tadi, belum dibuka. Kalau kalian mengerti tentang hijab tadi, insya Allah tidak ada satupun orang yang akan meninggalkan tahlilan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.